Hai Mamis, welcome to Mami Support Mami Podcast by Thank You Mami. Mami Support Mami by Thank You Mami. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Mami Support Mami. Aku Konita Holid sebagai fashion designer dan founder dari interior design Thank You Mami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu kenapa sih ada segmen Mami Support Mami. Jadi di tengah-tengah kebahagiaan para mamis khususnya adalah customer Thank You Mami yang lagi happy, mau kasih hadiah anaknya kamar gitu, lagi merayakan mungkin kelahirannya, kebahagiaannya. Ternyata di tengah-tengah ini ada fenomena yang juga sama mengiris hati para mamis satu Indonesia. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut, aku nggak sendirian, aku ditemenin sama mami-mami cantik dan hebat yang ada di sebelah aku. Ada Mami Inara dan Mami Venita. Assalamualaikum Mami Inara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mami Venita. Waalaikumsalam Mami Konita. Terima kasih sudah hadir di Mami Support Mami. Dengan senang hati Kan Mami sesuai dengan Konita. Mami lagi kan sesuai dengan nama Mami Betul. Support Mami. Jadi kan kita Iya, mami-mami iya, saling jadi support. mami Harus saling saling support support. ya. Betul. Oke, jadi gimana nih hari ini kita mau bahas apa nih mami-mami? Wah, bebas. Kita mau bebas. ngikut ya. Kita ngikut aja. Oke, mungkin yang lebih ini ya, lebih relate yang fenomena sekarang lagi viral kali ya. Iya, betul. Sangat disayangkan memang ya. Sedih banget ya denger ketika ada mami lain yang dapat musibah Betul. gitu kan, dapat Ujian, kesulitan. ya. Iya. Kayaknya kita ikut terpanggil semua ya, Iya, mamis betul. ya, ikut mendoakan juga, ikut support Betul. juga. Gimana menurut kalian nih? Apa yang pertama terpikir ketika dengar berita ini gitu? Siapa dulu? Kak Masa Konita? bebas siapa kamu? Udah kamu dulu. Boleh, Inara iya. dulu. Kalau aku izin jawab ya Kak. Iya. Ya. Kalau menurut aku sih luar biasa ya, kita jadi seorang ibu aja tuh ujiannya udah luar biasa banget. Dari kita proses hamil selama 9 bulan, bahkan ada juga yang lebih, itu aja udah apa ya, kita benar-benar dalam keadaan sesuai yang dijelaskan dalam Quran juga kan, makin bertambah semakin apa ya, lemah kondisinya kan. Betul. makin bertambah Mengandung dalam kondisi yang lemah dan Iya, semakin lemah. betul. Kemudian melahirkan juga itu kan bertaruh nyawa kan. Dan ada juga orang-orang yang memang harus sesar seperti itu kondisinya dengan berbagai penyulit. Kemudian ditambah lagi kita harus menyusui, karena menyusui ini aja kan sebenarnya sudah perjuangan. Yang mana kita harus mengatur emosi kita supaya hormon kita ini bisa terus terjaga dan hormon menyusui ini bisa terus stabil gitu kan. Betul, karena kan ini juga ya, misalnya ibunya happy, otomatis kan akan berdampak juga ke anaknya Betul, juga. Karena betul. kan kayak punya Koneksi yang kuat banget gitu. Iya. Dan untuk menyusui itu kan agar air susu ini bisa lancar keluar juga, itu kan pengaruh juga dari Supportnya hormon. Kalau juga. misalnya ibunya sedih ya otomatis ini akan menghambat proses produksi asid itu tadi gitu kan. Tambah lagi isi ibu ini harus mengalami kekerasan fisik dan verbal gitu yang luar biasa. Dan lebih mirisnya lagi anaknya pun ikut kena gitu kan, terdampak. Itu yang Walaupun dengan alasan nggak disengaja gitu. Jadi nggak boleh ya. sungguh sangat disayangkan sekali gitu. Sedangkan kita seorang ibu ini bukannya dapat support, apalagi seorang ibu kadang-kadang kita ngalamin blues, baby blues, iya. Baby blues itu kan masa rentan banget ya. Itu masa rentan terbutuh banget. support lah ibaratnya. Betul. Kita harus menghadapi sekian banyak ujian dan cobaan, ditambah lagi harus menghadapi kekerasan fisik dan verbal. Iya. Jadi menurut aku itu luar biasa banget. Aku prihatin dan itu yang mengetuk pintu hati aku untuk akhirnya bisa mau gitu untuk kita sama-sama discuss secara mendalam gitu di apa ya, podcast kali ini gitu, Mami Support Mami. Gimana menurut Kak Venita? Kalau kata aku sih ini tuh masalah yang benar-benar laten sih, karena ini menyangkut nyawa. Betul. Kemudian ini juga menyangkut calon generasi masa depan bangsa Iya. gitu. Ini emang sedih dan prihatin pastinya ya, karena memang harus terjadi lagi. Karena sebenarnya tanpa kita sadarin, memang beberapa waktu belakangan ini juga kebetulan
kita sempat survei lah gitu ya, survei sebenarnya apa sih problem yang dialamin sama wanita-wanita di seluruh Indonesia, khususnya juga buat mamis gitu ya. Dan ternyata banyak case atau kejadian yang itu dia tadi, KDRT itu masih terus bertambah sampai sekarang. Apalagi dengan adanya sosial media ya, dengan sosial media ini kan semakin informasi ini semakin terbuka dan semakin langsung lah kita bisa langsung ternyata terjadi loh di sini, ternyata terjadi, dan itu pun juga udah banyak diangkat oleh media TV bahkan. Nah, dan ini tuh kemarin tuh sempat juga kenapa aku bikin event waktu itu Women Festive, kita bikin Heal Your Soul tentang mental health issue, bahwa ternyata memang wanita-wanita ini ternyata tuh lagi ada masalah loh, gitu. Masalahnya apa aja, macam-macam gitu. Masalahnya dengan kita tuh perempuan-perempuan sekarang banyak yang overthinking. Kita mikirnya bahwa anak Gen Z aja nih overthinking. Ternyata itu juga termasuk overthinking. Terus kita juga ada under pressure. Under pressure-nya apa aja? Under pressure di pekerjaan, under pressure di keluarga. Terlebih lagi kemarin juga kejadian lagi. Terus aku juga sempat podcast ngebahas itu juga, sedih dan miris banget karena aku pikir kita yang berada di kota besar, kita pikir kan kayaknya aman aja gitu segala macam, walaupun sempat dengar nih yang di daerah-daerah pinggiran Jakarta aja tuh ternyata banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Dan qadarullah kemarin terjadi. Jadi kayak yang kita pikir orang-orang mungkin jauh di luaran sana yang cuma kita bisa lihat di sosial media aja, tapi ternyata itu di circle kita gitu yang terjadi, dan itu bukan cuma baru satu kali kan kejadiannya, bahkan udah beberapa kali keulang. Jadi itu dia tadi bahwa kita kayaknya sebagai perempuan juga bagaimana kita harus bisa lebih berdaya, sebagai perempuan juga kita harus berani untuk speak up. Berani kan bukan berarti jadi kurang ajar ya. Betul. Berani istilahnya kita tetap harus dalam adab-adab yang baik gitu. Sesuatu yang ahsan juga. Jadi kejadian kemarin tuh kayak membuka mata kita juga bahwa dengan kejadian kayak gitu kita harus bedain nih. Mana yang emang kita sayang, mana yang udah harus red flag nih, mana yang namanya musibah, mana yang namanya pasangan red flag gitu ya. Jadi memang harus kita pahami dan kita harus tahu. Yang hal kayak gini kan emang di agama juga udah jelas ya. Di agama sangat mengutuk keras buat laki-laki yang bermain fisik seperti itu. Mungkin biar lebih banyak input lagi, kita tanya sama yang lebih ahlinya ya. Setuju. Boleh ya, kita panggil aja gimana kesini. Bu Balkis, boleh bergabung dong. Ini juga salah satu momi yang luar biasa. Beliau adalah parenting and marriage enthusiast yang pasti udah banyak yang tahu ya. Mami di sini pasti udah banyak yang tahu beliau karena ilmu-ilmunya sangat berguna buat followersnya termasuk saya ini. Assalamualaikum Bu Balkis. Ya gimana nih Umu? Jadi kita semua tergerak di sini nih karena ada fenomena yang terakhir ini kemarin yang kita semua udah tahu ya. Jadi ada salah satu momi yang dapat tindakan kurang mengenakan ya, kena musibah, dapat KDRT dari suaminya, dan ternyata udah bukan sekali ya, berkali-kali. Itu gimana ya Umu? Kenapa sih, mungkin dari awal dulu, kenapa sih pemicu pelaku-pelaku KDRT itu apa sih Umu biasanya? Biasanya apa sih? Kita kulik dulu lebih dalam, boleh? Masya Allah Koni, jadi berbincang terkait dengan kenapa seseorang bisa terpicu untuk menjadi seorang pelaku KDRT, itu kita nggak bisa menelisik kehidupan dia hanya setahun, sebulan, 6 bulan dari kehidupan dia, nggak bisa Koni. Jadi seseorang dia itu bisa melakukan pelaku KDRT itu sebenarnya faktor di belakangnya itu banyak. Jadi kita bisa sebut sebagai multiple faktor. Jadi di situ ada faktor bagaimana dulu dia dibesarkan, bagaimana kelekatannya dengan orang tua, bagaimana dulu orang tuanya mengajarkan dia untuk merilis emosi, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, apa yang dia konsumsi, filmnya, mungkin gamenya, mungkin bacaannya, itu mempengaruhi mental seseorang secara komprehensif. Jadi nggak hanya bisa misalkan faktor ekonomi kemudian dia jadi pelaku KDRT, nggak gitu. Jadi banyak faktornya, mulai dari dia dulu dibesarkan waktu kecil terstruktur gimana, berarti ya, pun bagaimana dia bagaimana kedekatan dia dengan robnya, itu bagaimana dia menenangkan dirinya. Nah baru nanti ada
faktor-faktor eksternal yang kekinian seperti misalkan stres pekerjaan atau juga mungkin faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbincang terkait kenapa seseorang bisa menjadi pelaku KDRT itu ternyata kalau kita tilik lebih luas itu dalam banget Dalam. ya. Ilmunya Jadi nggak terlalu langsung luas. tiba-tiba dia Nggak jadi mungkin. itu. Iya, Pasti Karena- ada betul. apa tahapan yang dia ada lewatin ya? banyak sekali faktor-faktor di belakangnya. Itu sebab kenapa kok ada orang yang diuji ekonomi tapi fine-fine aja. Iya. Kok ada orang yang memang misalnya ya istrinya qadarullah sulit dididik tapi dia bisa sabar menghadapi istrinya. Ini banyak sekali termasuk maklumat-maklumat dia terkait dengan bagaimana meregulasi emosi dan itu terkait dengan kedekatan dia dengan secara spiritual gitu ya dengan Tuhannya itu juga ngaruh. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kenapa seseorang bisa menjadi pelaku KDRT itu luas sekali. Jadi memang nggak bisa kita cuman bilang ini gara-gara istrinya sulit diatur, kemudian terjadi KDRT. Gitu juga ini karena ekonomi. Mungkin iya itu pencetusnya, tapi di balik itu ada gunung es di bawahnya yang membuat itu Keluar gitu ya. Iya. Oke. Terus Umu boleh nggak nanya dulu nih, seandainya memang ada korban KDRT itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu? Mungkin banyak momi di sana nggak pada tahu ya. Gitu kan sebenarnya kalau ada momi yang terkena musibah, dia sebagai korban KDRT itu sebenarnya langkah apa yang harus dia lakukan pertama gitu? Kadang kan mungkin nggak bisa mencerna, terus bingung, akhirnya mungkin dia pasrah, berulang lagi gitu kan, berulang lagi. Nah mungkin ada tips nggak dari Umu gimana caranya supaya jangan sampai mamis ini jadi korban yang berulang KDRT. Mungkin di langkah awal kalau ada ibu-ibu yang terkena KDRT itu apa sih yang harusnya mereka lakukan gitu, Mu? Jadi gini Koni, ketika seseorang qadarullah diuji menghadapi atau terimbas perilaku KDRT, yang pertama kali dia lakukan kalau bahasa psikologinya ya, membangkitkan consciousness-nya, artinya kesadaran dirinya. Dia harus sadar kondisi dia sekarang, oh aku sekarang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. This is not good for me. Jadi dia harus sadar dulu karena apa? Kadang-kadang apalagi kalau sang pelaku adalah manipulator, dia nggak sadar. Betul. Apalagi kalau misalkan sang pelakunya itu suka gaslighting segala macam. Betul banget gitu. lagi. Mungkin sebagian besar pelaku manipulator kali ya. Umu, Jadi kadang korban itu ngerasa oh aku layak diginiin. Iya. Karena salahku gitu Ini ya. salahku. Nah itu jadi harus para pelaku ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan harus sadar diri dulu bahwa oke, aku dipukul, oke, aku ditendang. Apa salahku? Bila perlu breakdown dulu salahku di mana, pantas nggak begitu, di breakdown supaya memang kalau misalkan salahku begini, mengapa tidak dikomunikasikan? Karena kalau di dalam Islam sendiri aja ya, ketika kita mau mendidik istri itu perkara fisik itu di ujung sekali setelah dia dinasehati, dididik, dicontohin segala macam. Jadi Jadi panjang gitu ya. harus dicontohin dulu, disayang-sayang dulu. Itu pun bukan pukul asal pukul Iya, ibaratnya ya. dan itu pun tidak menyakitkan, Tidak hanya menyakitkan. sebagai kasih tahu aku nggak suka. Hijr namanya. Iya. Nah, gitu ya. Hijr. Bahkan sama orang lain aja kalau ada kesalahpahaman kita harus musyawarah. Iya, betul. Jadi kalau dibilang KDRT ini adalah dibenarkan dalam Islam, nggak juga, karena memang ada syariat terkait pemukulan, tapi itu hanya sekedar untuk ngasih tahu gue nggak suka perilaku dirimu yang tidak yang menyebabkan Allah nggak ridho ini. Itu pun kalau dibedah. Nggak boleh. Iya, kalau Nggak dibedah. boleh. Iya, dan secara umum kalau nggak salah boleh wajah nggak menyakitkan. boleh. Iya, ada aturannya lagi ada gitu aturannya. ya. Jangan menyakiti Betul. banget. Benar. Iya. Jadi memang menjadikan agama sebagai excuse salah besar. Iya. Salah besar. Nah, itu sebab. Jadi tadi kan Koni tanya bagaimana sih kita harus aware gitu ya. Jadi pertama itu kita consciousness dulu bahwa apa yang terjadi pada diriku. Kita aware dulu, kita sadar dulu. Sekarang ini apa yang terjadi sama diriku gitu. Iya. Karena kalau
sudah sadar baru kita bisa next step. Tapi kalau masih belum sadar, masih dihantui bahwa ini salahku, aku layak dibeginikan, ini nggak akan bisa bangkit. Betul. Jadi kebangkitan diawali dari pertama kesadaran diri bahwa harus sadar. aku manusia layak diperlakukan dengan baik, Yes. aku layak dicintai, Aku setuju banget. bahkan aku pun mencintai diriku Diriku sendiri. Aku gitu. setuju banget. Tadi waktu pertama bilang, pertama harus sadar. Itu dalam hati, masa nggak sadar sih gitu kan. Ternyata memang banyak ya. Banyak nggak yang sadar. nggak Maksudnya tadi aku mikirnya pasti sadar dong kita lagi dizolimi gitu. Ya, benar. Namanya Ternyata juga karena disakiti. terlalu Disakiti, banyak iya, tapi ternyata nggak semua orang tuh dipengaruhin nggak sadar gitu ya. Enggak semua, kadang nih Koni ya, para korban ini mereka itu kan istilahnya perlahan di brainwash ya, di brainwash perlahan sampai pada ujungnya dia bahkan lupa mencintai dirinya sendiri. Betul. Gitu loh. That's why kenapa kita harus aware dulu, bangun dulu, bangkit dulu, baru kita bisa let's see, minta pertolongan. Kalau belum bisa bangkit, nggak bisa minta pertolongan gitu. Jadi memang bangkit dulu, baru nanti mungkin namanya manusiawi ya, sedih, alirkan sedihnya. Mengadu sama Allah segala macam, alirkan semua sedihnya ke Allah gitu ya. Baru next step, ya Allah, apa nih? Ya. Minta tolong orang-orang terkait gitu kan ya, orang-orang terdekat, ayahandanya, ibunda kita, sahabat-sahabat kita, minta tolong. Kalau memang kita berbincang terkait ini aib rumah tangga gitu ya, maka kalau memang kita bisa selesaikan sendiri dulu, tapi at least dengan sadar kita jadi punya boundary, ya, kita jadi punya batasan mana yang dirimu wahai suamiku tidak layak seperti itu, mana yang masih layak. Jadi kita membangun Harus boundary tahu dulu itu, ya. betul. Tapi penasaran gini ini saya potong nih. Jadi gini, kan terkadang wanita itu rata-rata nih tipenya tuh pemaaf. Nah, Jadi pertama pemaaf, terus yang kedua adalah merasa bahwa diri kita ini bisa untuk ngebenerin. Pengennya kan kita sebagai ibu-ibu tuh pengen ngefixing gitu kayak apa tuh kayak dibenerin. Oh ini salah tuh, dibenerin. Termasuk ngerasa bahwa suami misalnya yang ngelakuin kesalahan, kita tuh ada tanggung jawab kayak aku bisa ngebenerin dia. Tapi kan terkadang ada beberapa tindakan yang memang ini udah nggak bisa gitu. Nah, yang mau aku tanyain, terkadang kita pertama tuh pemaaf, terus yang kedua kan sifat pengen ngebenerin suami, toleran lah gitu. Ada beberapa yang mungkin misalnya nih si suaminya selingkuh atau suaminya misalnya apalah gitu yang tidak baik. Itu apakah udah jadi radar buat kita untuk udah mulai bersiap-siap batasannya batasan? Dan misalkan KDRT ini apakah udah puncaknya banget, karena kan kayak kejadian terakhir gitu. Kejadian terakhir kan ini terjadi berulang. Karena alasannya adalah pertama dia mikir bahwa ya udahlah aku maafin karena dia nggak akan ngulangin lagi. Terus yang kedua adalah dia mikir bahwa ya itu kehidupan rumah tangga, ya mungkin ya itu dia aku punya misalnya aku pisah, aku jadi sendirian, anak-anak gimana segala macam. Nah ini gimana nih? Untuk tahapannya di saat dimana kita harus udah nggak bisa lagi nih untuk didiskusikan dalam rumah tangga. Kalau ini masih bisa. Iya, dan apakah KDRT ini udah puncaknya banget bahwa ya udah kita udah harus red flags gitu. Ya, jadi sebenarnya namanya rumah tangga ya. Rumah tangga itu nggak ada yang mulus banget, pasti ada up and down, pasti ada kita itu berbeda pendapat, mungkin juga pertengkaran kecil gitu. Itu normal di dalam semua rumah tangga, bahkan rumah tangga Rasulullah pun gitu kan ya, ada cemburu dan lain sebagainya yang itu tuh membuat friction antara suami dan istri. Tapi batasannya adalah ketika kalau kita bahas terkait pernikahan ala Islami, tentunya adalah batasannya adalah syariat gitu kan ya. Nah, ketika sang suami melakukan perbuatan dosa besar, katakanlah selingkuh, itu kan dosa besar ya, selingkuh gitu. Kita wanita, para istri tidak dibenarkan loh, diem aja,
Nggak dibenarkan misalkan ya. Ada sekarang fenomena bilang oke, nggak apa-apa deh di luar dia punya siapa, yang penting kalau balik di dalam lagi. dia sama-sama saya. Itu ada sampai seperti itu, atau open marriage kayak Iya. gimana fenomena-fenomena seperti itu di zaman akhir zaman ini. Iya. Itu kita tidak dibenarkan. Itu masuknya dayus nggak sih? Iya, kita tidak dibenarkan membiarkan suami kita larut dalam kezaliman, apalagi larut dalam dosa besar. That's why harus diomongin, dinasehatin. Pertama, maaf, siapa sih istri kalau yang nggak mau suaminya berubah ya? Kalau dia sayang, dia itu ini pasti mau berubah. Maaf, ketika suami melakukan dosa, katakanlah dia berjudi, pinjol segala macam gitu ya. Selama memang dia taubatan nasuha di awal. Selama dia taubatan nasuha di awal gitu ya, mau menunjukkan perubahannya, it's okay mungkin ya. Misalkan dia dulu pernah terjebak riba gitu ya, atau sekali melakukan dosa besar yang lain, judi segala macam gitu. Kemudian dia istilahnya kalau dalam bahasa Islamnya itu islah satu sama lain ya. Itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan diulang, itu berarti sudah nggak bisa tuh. Jadi pengulangan terus, apalagi ini terkait dosa besar, maka itu udah bukan hilas, udah refleks. Tapi kalaupun di tahap pertama langsung minta cerai, boleh. Oh gitu. Tapi indahnya Islam misalnya ya, suami melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan kita langsung minta cerai karena itu adalah perbuatan dosa besar, boleh. Jadi bukan berarti seorang istri yang solihah itu harus selalu misalnya menerima semuanya meskipun dosa besar. Misalkan dia tiap hari maksiat, aku istri solihah, aku diamkan. Nggak gitu juga konsepnya. Itu kayak Asia doang yang hebat ya. Istri Firaun. Karena apa? Karena kan para ayah ini kan nanti kan akan menjadi contoh anak-anaknya. Iya, betul. Bagaimana misalkan seorang anak melihat, oh bapaknya maksiat setiap hari, bapaknya ini setiap hari, ini nggak bagus juga untuk next generasi gitu. Ya, dia akan menciptakan kader-kader yang mirip. Nauzubillah min zalik. Jadi memang masya Allah, jika memang bisa islah itu kan sebaik-baiknya ya, kemudian berubah segala macam. Tapi kalau memang ini sudah terkait dengan pemukulan, ini sudah terkait dengan keamanan, ini sudah terkait dengan nyawa, maka rasa-rasanya sudah waktunya kita itu sudah minta pertolongan. Karena suatu ketika ada sahabat sahabiah terdahulu mendapat perlakuan tidak menyenangkan pun langsung lapor Rasulullah gitu loh. Jadi nggak nunggu dulu sampai dia istilahnya sekarat gitu loh. Ya Allah. Jadi boleh kita minta pertolongan. Jadi speak out ketika kita disakiti, apalagi itu sampai membahayakan. Kecuali memang setelah kita pikir suami sudah cukup sabar dengan kita dan tindakannya itu tidak menyakiti, hanya misalkan untuk ngasih tahu bahwa kita itu bersalah, melanggar syariat. Misal ya, zaman sekarang ini yang selingkuh nggak hanya laki-laki, perempuan juga ada. Misalkan suami memberikan warning keras terhadap hal itu setelah pembahasan, diskusi segala macam, itu beda kasus lagi kan, seperti itu. Jadi memang kalau islah itu masya Allah, berbaikan itu masya Allah. Tapi kalau misalkan ini sudah terkait dengan nyawa, terkait dengan ini, ada baiknya langsung minta pertolongan. Kecuali kalau misalkan ya ribut-ribut kecil, masalah, itu biasalah pernikahan ya. Jadi sebenarnya ngomong gini, mindset perempuan yang kadang suka merasanya tuh kalau aku cerai aku kayaknya nggak solehah banget gitu, berarti aku nggak sabar, berarti aku gagal menjadi istri, itu salah ya Umu ya. Kalau dapat pasangan yang memang red flag-nya sudah berkali-kali dan memang nggak kayak ditungguin, sabar, diarep-arepin bener ibaratnya ya, tapi nggak kunjung datang juga dia hijrahnya mungkin. Jadi gini, terkait dengan status janda ya, janda cerai khususan, Umu kurang sepakat kalau pukul rata semua yang namanya janda cerai dia pasti hina, yang namanya janda cerai pasti dia tidak solihah. Belum tentu, banyak sekali. Kalau kita mempelajari sirah, janda-janda cerai ini yang masya Allah solihahnya. Misal Ibunda Asma binti Abu Bakar itu kan janda cerai,
Karena memang ada salah satu perbedaan pendapat dengan suaminya, kemudian beliau bercerai, tapi qadarullah setelah bercerai ibunda Asma tidak memilih menikah lagi, memilih membesarkan anak-anaknya. Itu bukan berarti ibunda Asma hina, gitu kan ya? Karena memang bercerai itu adalah salah satu bagian dari takdir Allah sekaligus ujian Allah yang memang sudah Allah tentukan dari sebelum kehidupan ini ada, bahkan kan dari Mahfuz ya. dari Lauhul Mahfuz. That's why kalau kita memukul rata para wanita yang bercerai ini adalah bukan wanita solihah yang haram surga, enggak juga, lihat dulu case-nya. Ya kan, lihat dulu case by case-nya. Sama juga kalau kita perhatikan, kalau teman-teman mempelajari sejarah, salah satu anak Rasulullah pun ada yang bercerai kemudian menikah kembali dengan orang lain, dengan sahabat lain yang tentunya jauh lebih Masya Allah gitu kan. Jadi memang bercerai itu Allah benci. Tapi ini adalah solusi juga yang Allah kasih supaya melindungi wanita, gitu kan ya. Karena supaya faktanya nggak diharamkan gitu ya. Menghindari kezoliman yang Betul. besar. Menghindari kezoliman yang lebih besar, menghindari anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang Toksik. tidak yang toksik seperti itu. Jadi ini bagian dari solusi yang Allah kasih. Tapi memang baiknya ambil di ujung gitu. Iya, kalau sudah bahkan stigma di Indonesia kayaknya masih kalau cerai itu kayaknya kok kayak nggak soleha banget. Iya, hina. Gitu kan gitu. Makanya butuh support kan dari para manis. Tapi udah banyak yang support. Iya, Masya Allah. Coba sekarang nanya dong sama Minara. Aduh. Coba sekarang Kursi panas. seberapa besar sih menurut Mami Nara nih, as single mother fighter ya kita bilangnya, Masya Allah, butuh support dari mami lainnya gitu. Berasa nggak support sesama mamis tuh kayak jadi kekuatan energi sendiri gitu mungkin? Pastinya sih, pastinya. Tapi yang paling utama itu ada tadi self conscious tadi. Jadi kitanya harus sadar bahwa oh, kita ini manusia, kita ini sesama ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk menjaga amanah tubuh kita supaya bukan hanya selamat tapi harus sehat. Apalagi sampai disakitin nggak boleh. Kita harus menyelamatkan diri kita. Even harta kita aja kita harus bela dengan nyawa. Apalagi nyawa kita langsung gitu kan, diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri, itu doa Allah yang perintahkan. Jadi segala sesuatu yang bertentangan sama perintah Allah, kita harus aware, harus conscious dulu bahwa oke, ini sudah di luar batas, sudah seharusnya kita ambil sikap seperti itu. Dan itu tadi yang tadi Umu jelaskan bahwa kita coba dulu nih, kita checklist dulu, kita coba dulu di tahap awalnya kayak gini gimana ya, nggak bisa juga, komunikasi nggak bisa juga, musyawarah pun juga nggak bisa, yang mediasinya juga nggak bisa, kemudian mencoba untuk jalur hukum juga susah, Masya Allah Mungkin ya. berat banget ya part Mami Nara memutuskan ketika kayaknya udah nggak bisa nih. Itu berat Masya banget Allah, berarti Masya ya. Allah. Melalui banyak pertimbangan. Malah Inara tuh menurut aku hebat banget ya apa? Beliau tuh masih mempertahankan ya, mencoba untuk terus mempertahankan ya bahkan Iya. waktu kemarin. Iya. Saking percaya bahwa ya mungkin akan berubah, Bisa akan jadi berubah, baik, Iya, ya. iya, sempat berusaha untuk mempertahankan, tapi ya qadarullah Allah berkehendak lain. Betul. Jadi ya kita harus terima aja gitu takdirnya Allah. Dan ketika berdatangan support dari para mami itu luar biasa, seperti ada baterai yang terisi gitu. Baterai, salah satunya mungkin baterai keimanan dan baterai keyakinan gitu bahwa aku sudah ada di jalan yang benar. Bukan berarti sebelum disupport aku nggak percaya diri bahwa apa yang aku ambil ini keputusan yang benar. Aku sudah yakin Allah bersama aku karena aku udah sadar bahwa ada hal-hal yang benar-benar ini nggak bisa lagi ditolerir. Tapi ketika dapat support dari para mamis itu luar biasa sih. Itu menjadi suatu energi tambahan buat aku untuk tetap istiqomah, untuk tetap moving forward, untuk tetap melanjutkan hidup untuk anak-anak.
Boleh tahu nggak sebagai single mother fighter nih, Mami Nara part terberatnya tuh di mana sih gitu? Pasti kan ada perbedaan nih kehidupan yang dulu sama yang sekarang. Mungkin positifnya mungkin bisa keluar dari yang toksiknya, tapi negatifnya apa yang Mami Nara rasain? Pasti kan ada kan yang part yang kayak berat banget atau keraguan-raguan, ketakutan gitu mungkin. Karena yang tadinya berdua, sekarang seorang diri nih gitu kan, besarin anak banyak. gimana? Pastinya banyak hal yang aku yang sempat aku overthinking gitu ya. Salah satunya anak-anak sih. Jadi nomor satu itu masalah anak-anak, karena sekian lama selama 7 tahun pernikahan, total pernikahan kita 9 tahun, dan selama 7 tahun ini aku bener-bener di rumah, bener-bener hiatus dari dunia entertain. Aku ngurusin anak-anak 24 jam kali 7 bersama mereka. Jadi ketika akhirnya aku harus terjun lagi ke dunia entertain, yang pertama kali aku pikir adalah bagaimana aku bisa ninggalin anak-anak ini. Sama siapa? Aku titip sama Gimana? siapa. Walaupun gitu. aku udah percaya sama mbaknya, Tetep aja. gimana sih yang tadinya kita biasa anak ini dalam dekatan Ibu kita ya, 7 kali 24 jam, tiba-tiba kita harus sekontrakan terhadap orang lain yang bukan keluarga, bahkan yang masih keluarganya kita masih kepikiran kan. Belum lagi anak-anak yang bilang kangen, video call, itu bener-bener rasanya pengen jadi amuba membelah diri. Oh, bisa bagi-bagi ya. Badan di sini kayak pikiran di sana gitu. Jadi kayak ya Allah, bener-bener aku bener-bener setiap langkah tuh bener-bener mohon banget kekuatan dari Allah gitu. Maksudnya supaya aku bisa melalui ini semua gitu. Dan apa ya, kekhawatiran aku juga yang lainnya adalah ya masalah ya fitnah lah dan sebagainya gitu. Dan tentang keamanan anak-anak juga pastinya, karena apa ya, walaupun mereka ada yang jaga, nutrisi mereka juga ada yang asup, walaupun aku udah tulisin semuanya ya, kayak anak-anak makannya apa, Yang sukanya namanya apa. ibu ya luar biasa. Iya, Walaupun bekerja tapi otaknya gitu ya, Allah gitu ya, ke kursusnya anak-anak. apa ya kan, terus juga cara komunikasi sama gurunya seperti apa. Tetap aja gitu kepikiran kan, karena kebutuhan mereka ini kan dinamis kan, ada aja gitu sesuai dengan umurnya mereka kan, tumbuh kembangnya mereka. Ya akhirnya dengan Allah kadang-kadang kasih aku sakit, nggak berdaya, anak-anak sakit, aku sakit rame-rame nggak berdaya di rumah sakit dirawat. Akhirnya aku belajar untuk berserah diri, karena Mungkin sekian itu lama waktunya suruh ngumpul full time lagi sama satu itu anak-anak. Ya waktunya kan? untuk ngumpul. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang positif ya, Istirahat kata Allah. istirahat. Ya, kedua adalah belajar berserah diri. Karena kita ini manusia. Kita ini bukan CCTV. Kita ini bukan Allah. Mata kita terbatas, terhalang tembok. Tangan kita terbatas jarak. Tidak bisa mendekat, Tawakal tuh Allah kuncinya ya. tidak bisa mendekat anak kita 1 kali 24 jam kemanapun mereka pergi. Mata pandangan kita juga terbatas, kita bukan CCTV, kita bukan Allah, ya kan? Ya sudah, kita belajar berserah diri. Doa kita kan mengiringi tapi yang penting. Betul, akhirnya ya Allah, mereka ini bukan milikku, mereka milik Engkau. Jadi kutitipkan pada Engkau, tolong berikan sebaik-baik penjagaan. Udah, akhirnya udah. Masya Allah. Bismillah aja udah. Hebatnya ibu ya, hebatnya perempuan ya Umu. Orang katanya perempuan itu kalau dikasih musibah emang punya kekuatan lebih yang melebihi pria. Bener nggak Umu? Masya Allah. Bener tuh, Koni pernah denger dan kayaknya memang bener deh rasa-rasanya gitu. Perempuan tuh kayak dikasih kekuatan yang tiba-tiba dahsyat gitu kalau dapat ujian besar. Nggak usah Bahkan ujian yang ya. Lebihin Nggak ada ujian aja multitasking udah ya. kayak tangan megang apa, kaki bisa megang apa, terus bisa sambil apa. Kayak udah bang perempuan udah bener ya. Di sini pikiran udah kemana-mana gitu kan. Iya, luar biasa. Aku tuh gak ngerti bola saya. Aku tuh gak ngerti apa-apa. Kamu bener-bener Kamu anak bisa. style Iya, ya. karena stylenya aja sporty, Oke, tapi baik. hati itu sebenarnya rinto banget. Iya, itu berarti ini harus ada apa namanya sesi Berikutnya. Ini harus panjang, nggak bisa di sini aja. Iya, Aku ngerasa bahwa Allah tuh malah kasih ujiannya luar biasa dengan skenario yang Allah buat secantik itu. kita udah waktunya mommy support mommy ya. karena sudah waktunya kita bahagia, tapi kita juga ikut bahagia dengan orang lain. Orang Betul. lain. Kita Bahagia betul, sendiri. bahagia tanpa Bener. membuat orang lain menjadi tidak bahagia. Iya, betul. Iya, benar. Halo
Halo semuanya, nih sekarang aku lagi pakai baju dari Qonita Golib. Bajunya Masya Allah cantik banget, aku suka sekali. Bikin penampilan jadi lebih elegan dan saleha.